Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ala nikmatihi tatimmus sholihah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan pada kita semua, nikmat iman, Islam, dan juga nikmat kesehatan. Sebelumnya mohon izin perkenalkan, saya Elistawati dari PAIC Karyawan. Mohon izin pada Ibu dosen, Ibu Intan Nur Amelia yang telah memberikan kesempatan pada saya untuk memenuhi tugas akhir psikologi 2, yaitu tentang masalah kesulitan belajar. Pengertian kesulitan belajar. Apa sih yang disebut kesulitan belajar? Seperti kita ketahui, aktivitas belajar setiap anak didik atau peserta didik atau siswa tidak selamanya berlangsung dengan wajar. Ada yang lancar dan ada juga yang tidak lancar. Ada juga yang cepat menerima pelajaran dan ada juga yang sulit untuk menerima pelajaran. Ada juga yang semangat untuk menerima pelajaran dan ada juga yang sulit berkonsentrasi untuk menerima pelajaran. Dan itulah terjadi pada anak didik kita setiap harinya. Setiap individu itu memang berbeda sikap, berbeda karakter. Individual inilah yang menyebabkan perbedaan tingkah laku dalam belajar. Anak didik atau peserta didik atau siswa inilah yang menyebabkan tidak bisa belajar sebagaimana mestinya, dan itulah disebut dengan kesulitan belajar. Apa faktor yang menyebabkan seseorang atau anak didik itu bisa kesulitan belajar? Ternyata bukan hanya faktor intelijensi saja atau kelemahan mental, kelainan mental, tapi juga bisa faktor lain atau faktor non intelijensi. Macam kesulitan belajar ini bisa dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu 1, jenis kesulitan belajar, ada yang sedang dan ada juga yang berat. Dari bidang studi yang diajarkan itu bisa sebagian bidang studi atau bisa seluruhnya, yaitu kalau dilihat dari sifatnya kesulitan belajar, ada yang permanen atau menetap dan ada juga hanya sementara. Dari segi penyebabnya, ada faktor intelijensi dan ada juga faktor non intelijensi. Faktor kesulitan belajar itu dibagi menjadi 2 golongan. Yang pertama yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern maksudnya faktor yang ada dalam diri manusia, yaitu meliputi faktor fisiologi dan faktor psikologi. Yang keduanya itu faktor ekstern, yaitu terjadi di luar manusia. Itu bisa dua bagian juga, yaitu faktor sosial dan faktor non sosial. Di sini saya akan membahas tentang faktor intern. Faktor intern dari segi fisik, yaitu bisa diakibatkan oleh sakit, kurang sehat, dan cacat tubuh. Kenapa sakit, kurang sehat itu bisa menimbulkan kesulitan belajar pada anak? Karena ketika sakit, saraf sensoris dan motorisnya itu melemah, sehingga ketika informasi datang melalui indera yang disalurkan ke otak itu begitu lambat, apalagi sakitnya lama, jadi sarafnya semakin melemah, sehingga anak itu tidak bisa sekolah setiap hari dan akhirnya ketinggalan pelajaran. Nah, ini dibutuhkan seorang guru yang memeriksakan kesehatannya pada anak-anaknya agar bisa ditindaklanjuti. Kurang pendengaran, kurang penglihatan, dan juga gangguan psikomotor. Bisa dilakukan atau bertindak cepat seorang guru memperhatikan dan menempatkan plasmen untuk muridnya agar dijadikan solusi seperti murid yang kurang pendengarannya sebelah kiri. Berarti murid tersebut ditempatkan di duduk paling depan di sebelah kiri. Jika kurang pendengarannya sebelah kanan, sebaliknya. Terus kalau yang rabun jauh bisa ditempatkan di depan, yang rabun dekat bisa ditempatkan di belakang. Itu sebab-sebab kesulitan belajar secara rohani. Apa aja ya? Faktor kesehatan mental juga tipe-tipe khas pelajar. Selanjutnya, kesulitan belajar yang disebabkan oleh faktor orang tua atau juga bisa dengan keluarga. Bagaimana cara mendidik orang tua pada anak-anaknya, hubungan antara orang tua dan anak,
dan juga bisa disebabkan dengan suasana yang kurang nyaman. Salah satu yang paling penting dari orang tua itu menjadi teladan bagi anak-anaknya. Dan bisa juga disebabkan oleh faktor ekonomi yang kurang, bahkan yang berlebih pun bisa menjadi faktor kesulitan belajar bagi anak-anaknya. Selanjutnya yang menyebabkan kesulitan belajar pada peserta didik yaitu faktor sekolah. Faktor sekolah salah satunya yaitu guru. Bisa saja guru tersebut tidak qualified, artinya ketika memberikan pelajaran tidak sesuai dengan apa yang diampunya. Bisa juga dengan hubungan guru antar murid yang kurang baik, dan guru terlalu menuntut anak peserta didiknya di luar kemampuannya, dan juga guru tidak memiliki kecakapan untuk mendeteksi kesulitan belajar pada peserta didiknya, dan juga guru memakai metode yang kurang cocok terhadap peserta didiknya. Waktu sekolah juga kedisiplinan. Faktor mass media atau lingkungan sosial. Bisa disebabkan dengan teman bergaul, lingkungan tetangga, dan lingkungan masyarakat. Yang ditimbulkan dari kesulitan belajar yaitu siswa mengalami prestasi rendah. Yang keduanya yaitu hasil yang dilakukan tidak seimbang dengan usaha yang dilakukan juga. Yang ketiganya yaitu dalam melaksanakan tugas-tugas lambat, melakukan sesuatu tingkah laku yang kurang wajar dan tidak menyenangkan. Gejala-gejala yang ditimbulkan, guru pun bisa melakukan penyelidikan, yaitu observasi, yang keduanya interview, yang ketiganya diagnostik, dan yang keempatnya dokumentasi. Mengatasi kesulitan belajar yaitu pengumpulan data, pengolahan data, diagnosis, prognosis, treatment atau perlakuan, dan yang terakhir yaitu evaluasi. Hal yang harus dilakukan oleh seorang guru pada peserta didik agar tidak mengalami atau meminimalisir kesulitan belajar, yaitu bangkitkan dorongan pada siswa untuk belajar. Yang keduanya yaitu memberikan penjelasan konkret di akhir pengajaran. Yang ketiganya yaitu memberikan ganjaran pada siswa yang berprestasi sehingga siswa tersebut akan meraih prestasi yang lebih baik lagi. Yang ketiganya yaitu melakukan kebiasaan belajar yang baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan tentang masalah kesulitan belajar ini dapat bermanfaat bagi semuanya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.